Guys, kalau ada yang bilang bahwa salesman itu adalah the king of lip service, itu hanyalah mitos. Ada sih, tapi tidak semua, itu hanya oknum. Yang mengupload beberapa videonya di YouTube dan gitar hanya sebagai memainkan gitar, dan saya akan tahu angkat kasus ini dan passion diri. Saya bukan mau membahas tentang politik yang sedang tren saat ini ya, tapi oke lah, nanti belum saatnya saya akan membahas politik gitu ya, karena memang cukup seksi untuk dibahas gitu. So, di episode kali ini teman-teman saya akan ngomongin tentang bagaimana caranya supaya kita tidak disebut King of Lip Service alias omdo alias omong doang, tidak ada kenyataannya ya, kenyataannya hanya 0 gede 0 belaka gitu. So, episode ini khusus buat teman-teman saya sebagai salesman. Kenapa demikian, Kang? Karena nih ya, dalam masyarakat kita beredar tentang bahwa sales itu tukang bohong alias lip service. Yuk, cekidot videonya. Berdasarkan data survei Gallup di tahun 2020 di Amerika, teman-teman, di Amerika ya, bukan di negara api yang sedang berkembang ini, bahwa profesi yang paling menerima peringkat kepercayaan lebih tinggi adalah ada 3 hal. Yang pertama profesi perawat, kemudian dokter, dan guru. Sementara yang memiliki tingkat kepercayaan antara 20-30%, pegawai bank, jurnalis, dan pengacara. Dan yang lebih memprihatinkan teman-teman, berdasarkan data survei tahun 2020 atau tahun lalu ini di Amerika, ternyata yang tetap objek ketidakpercayaan abadi mengisi sepanjang masa itu adalah anggota Kongres alias wakil rakyat dan salesman. Data ini saya kutip dari dailynurse.com ya, teman-teman silahkan dibuka. Kalau tidak percaya hasilnya itu jangan sampai saya mengada-ngada. Ini jelas ada faktanya gitu ya, dan bukan saya yang melakukan survei, tapi si Gallup yang perusahaan profesional tersebut gitu. Dan kita sebagai salesman, bagaimana caranya supaya tidak dijuluki King of Lip Service? Maka teman-teman minimal ada 3 hal yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua komitmen, dan yang ketiga adalah integritas. Yuk kita bahas. Guys, ngomongin tentang kejujuran itu adalah sesuatu yang kita ucapkan sesuai dengan di dalam hati. Jadi ketika kita sebagai salesman mau menawarkan produk ke customer, sampaikan apa yang bisa kita support ke customer. Jangan menyampaikan sesuatu yang tinggi, janji-janji manis setinggi langit, pada kenyataannya sebenarnya perusahaan kita tidak bisa support. Contoh, ketika kita tahu bahwa barang yang diorder oleh pelanggan kita datangnya 3 bulan, maka kita sampaikan akan datang 3 bulan. Jangan sampai pada saat ketika kita sedang tender karena takut kehilangan PO, takut kalah tender, kita sampaikan barang kita bisa dikirim dalam 1 bulan ya. Jadi itu, jujur, apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang di dalam hati. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen itu apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang diucapkan. Kadang-kadang ada hal kecil yang salesman lupa atau menyepelekan. Misalnya dalam saat janji bertemu dengan calon customer.
Janji jam 10, datang jam 11. Kemudian alasan ini itu bla 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 dan lain-lain. Guys, saat ini customer udah pintar. Ketika kita janji alasan terlambat gara-gara macet, maka itu merupakan alasan klasik. Kalau kita sering ingkar janji, beda antara omongan dengan apa yang dilakukan, maka jangankan customer akan beli produk kita ya. Untuk next janji, buat janji berikutnya pun mungkin si customer akan pikir-pikir dulu. Komitmen apa yang dilakukan sesuai dengan yang diucapkan. Yang ketiga adalah integritas. Kalau jujur, apa yang diucapkan sesuai dengan dalam hati, dan komitmen adalah apa yang dilakukan sesuai dengan yang diucapkan. Nah, kalau integritas adalah gabungan antara jujur dan komitmen. Sales yang memiliki integritas biasanya memiliki power lebih kuat dibanding orang atau sales yang tidak memiliki integritas. Untuk meyakinkan customer, untuk meyakinkan pelanggan, maka dia tidak perlu banyak bicara, dia hanya menyampaikan yang penting-penting saja. Orang yang berintegritas tinggi memiliki pengaruh lebih kuat dibanding orang yang integritasnya rendah, yaitu memiliki kejujuran dan komitmen yang rendah. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader. Satu syarat mendasar seorang pemimpin yang benar-benar ingin dipercayai oleh orang, ingin dipercayai oleh bawahan kita, ingin dipercayai oleh rakyat adalah memiliki jiwa integritas, gabungan antara jujur dan komitmen. Terus gimana caranya supaya kita untuk melatih integritas diri? Salah satunya adalah kita bisa berjanji ke dalam diri sendiri, kemudian kita lakukan atau kita disiplin. Contoh, ketika kita berjanji sama diri sendiri akan bangun jam 4, maka usahakan kita bangun jam 4 ya. Kalau Anda janji terhadap diri sendiri aja diingkari, bagaimana ceritanya kalau Anda janji terhadap orang lain? Pasti lebih diingkari. Semoga kita menjadi orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kejujuran dan memiliki komitmen dalam bertindak, sehingga kita dijuluki atau kita menjadi orang yang memiliki integritas tinggi. Saya Usman Effendi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses mulia.